Puji Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Percaya bahwa pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa saya yakin dan percaya sedang terjadi dalam kehidupan kita umatnya. Amin. Nah saudara, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa dalam bulan ini kita mau berbicara tentang meraih janji Tuhan. Amin. Saudara, amin kan itu? Meraih janji Tuhan. Katanya kita mau berbicara tentang meraih janji Tuhan bulan ini. Apakah hanya sekedar mau berbicara? Ya kita bicara saja gitu ya. Tetapi hal yang penting tidak hanya sekedar kita mau berbicara, mau mendengarkan janji Tuhan, tetapi kita mau mengalami janji itu dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Haleluya ya. Kita semua mau mengalami janji Tuhan. Nah, tema pada pagi hari ini atau saat ini itu kita mau berbicara tentang mulai dengan yang ada ya. Mulai dengan yang ada Bapak Ibu Saudara ya. Berbicara tentang mulai dengan yang ada. Nah, kalau dengan gambar di sini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara lihat gambarnya 5 roti dan 2 ikan, pasti Bapak Ibu Saudara bisa menebak, oh ini firman Tuhan tentang Yesus memberi makan ya kepada 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Pasti kita akan, oh itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga kita pingin semua janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, banyak orang Kristen tentu merindukan tentang hal-hal seperti ini. Ekonominya diberkati ya, termasuk kita semua ya. Ada yang tidak ingin ekonominya diberkati. Saya yakin dan percaya kita semua ingin melihat bagaimana perekonomian dalam keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Kemudian kita juga merindukan, wah keluarga kita bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita dipandang orang, keluarga kita dipandang orang, ini keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua juga rindu mengalami di dalam kehidupan keluarga kita itu mengalami kehidupan keluarga yang bahagia. Amin. Bukan keluarga yang wah sebentar-sebentar itu katanya itu terjadi piring terbang di sana ya. Kalau di sana ada pesawat terbang tapi di rumah ada piring terbang, gelas terbang gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua kepingin mengalami bagaimana hidup kita di dalam kehidupan keluarga, mengalami keluarga yang bahagia. Kemudian kita merindukan juga masa depan yang cemerlang. Karena itu kita rindu menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Supaya kita bisa melihat ya, anak-anak kita berhasil di masa yang akan datang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita merindukan mau lakukan hal-hal yang bisa kita pikirkan nanti bisa menjadi menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita mungkin berpikir atau kita mungkin mulai memikirkan hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita kerjakan ya untuk mempersiapkan masa depan yang cemerlang, masa depan yang indah. Karena semua itu adalah janji Tuhan yang bakal dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu seperti kita sekarang ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita rindu mengalami atau meraih janji-janji Tuhan ini. Amin. Ya, jadi pekerjaan yang baik, wah ada kan bekerja kayaknya kurang baik. Baik dari income-nya, ya penghasilannya kayaknya belum begitu memadai katanya, belum cukup, makanya harus cari tempat kerja yang lain gitu ya. Cari tempat kerja yang lain supaya dapat upah lebih besar gitu ya. Jadi pekerjaan yang baik, kemudian merindukan supaya karirnya bisa berjalan dengan baik ya.
Jadi dari pekerjaannya, mungkin mulai dari pekerjaannya sebagai karyawan biasa, kemudian dipercayakan dengan jabatan-jabatan yang ada gitu ya. Karena merindukan berada pada posisi yang lebih tinggi, posisi yang dipandang lebih baik, sehingga kita melihat, dulu dia cuma karyawan, sekarang dia sudah direktur. Waduh, itu luar biasa kan. Dan saya yakin dan percaya, kalau saya bertanya, kita juga semua kepingin mengalami hal-hal yang bisa dikatakan merupakan sebuah peningkatan di dalam kehidupan kita. Kita melihat, wah ini kalau saya kerjakan, saya akan mengalami banyak kemajuan. Jadi kita bisa mengalami banyak kemajuan di dalam kehidupan kita. Saudara mau mengalami banyak kemajuan? Haleluya. Ada orang bilang sama saya, ketemu, wah Pak David udah banyak kemajuan katanya. Yang benar, itu tunggu dulu, belum selesai bicaranya gitu ya. Karena nolak dulu. Maksudnya udah banyak kemajuan di sekitar perut katanya. Sekitar perut memang udah mulai banyak kemajuan ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya? Nah, kalau kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, seharusnya di dalam kehidupan kita tidak akan muncul keluhan-keluhan. Betul? Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen juga ketika mereka mengharapkan sesuatu dan itu tidak terjadi dan belum terjadi, ya, belum terjadi. Ya. Kalau belum terjadi bukan berarti tidak terjadi kan? Belum terjadi. Akhirnya keluarlah persungut-sungutan gitu ya. Keluarlah keluhan-keluhan. Ya, jadi kita melihat seperti banyak orang Kristen. Karena memang mereka merindukan hal yang mereka cita-citakan ingin meraih tapi tidak terlaksana. Akhirnya mulailah keluar keluhan-keluhan mereka. Seperti apa? Jadi mereka mulai berkata, wah saya kan tidak seperti orang lain ya. Dengan keluarga yang banyak uang. Pantas aja si A, si B sukses. Karena bapaknya orang sukses. Karena bapaknya banyak uang, keluarganya banyak uang. Makanya gak heran kalau anaknya sukses. Nah itu merupakan sebuah keluhan-keluhan. Tapi bisa gak walaupun dia orang susah bisa sukses? Percaya? Bisa Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika dia melihat banyak orang yang mengalami kesuksesan, mulailah dia berpikir, wah pantas saja mereka sukses. Padahal dirinya sendiri tidak mau berusaha. Atau mungkin dia udah berusaha gitu kan. Tetapi kembali lagi, belum waktunya ya. Ada waktunya. Kalau firman Tuhan bilang itu, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Yang penting kita tetap terus melekat pada Tuhan. Melekat pada firman-Nya. Amin. Jadi jangan pikiran kita itu tetap itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengeluh gitu kan. Seperti wah mereka sih cepat dapat pekerjaan. Mereka itu adalah orang-orang yang memang pantas dihargai, dihormati. Kenapa? Ya mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi. Kalau mereka adalah keluarga-keluarga sarjana, makanya anak-anak mereka adalah sarjana-sarjana semua. Kalau kita memang keluarga karyawan, dari orang tua memang karyawan, akhirnya melahirkan anak-anak karyawan gitu kan. Orang tuanya petani, akhirnya muncullah anak-anak petani. Ya, berpikir, wah saya kan cuman seorang anak petani gitu kan. Seorang karyawan biasa. Kalau orang tuanya punya jabatan, ya tentu ya dia pantas dia berhasil. Ya pantas saja dia punya usaha yang besar, kata mereka gitu kan. Wong bapaknya punya jabatan tinggi. Jadi teman-teman rekan-rekan bapaknya bisa nolong. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dia berpikir, kalau saya nggak ada kenalan, ya nggak bisa. Kalau dia kan punya kenalan banyak, pantas saja orang bilang dia bisa sukses, dia bisa berhasil.
Karena dia banyak koneksi. Ya. Kita nggak bisa, nggak. Kita pasti bisa. Amin. Kita harus percaya kita pasti bisa. Ya, jangan karena kita juga dibatasi dengan pemahaman, wah mereka itu memang banyak talenta, banyak keahlian. Kalau saya mah nggak ada. Nah kalau kita memang kurang keahliannya, ya kita harus mengembangkan diri kita. Ya, kembangkan kapasitas kita. Kemampuan, jangan kita cuman lihat orang akhirnya menjadi sebuah alasan untuk kita memprotek diri, untuk menangkis apa yang terjadi gitu kan. Jadi kita bilang, wah mereka kemampuannya, kepintarannya oke. Kita enggak. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka pikiran-pikiran yang negatif tidak akan mengganggu, ya, tidak akan pernah menghalangi kita untuk maju, ya. Karena ingat apa yang ada, mulai dari yang ada gitu ya. Jangan kita berpikir itu susah. Nanti sebentar kita bicara bagaimana kita harus mulai dengan apa yang ada, ya. Jadi semua yang ada dalam pikirannya ini kalau kita ambil kesimpulan bahwa semua yang ada dalam pikirannya itu selalu kekurangan dan kekurangan, sehingga hal itu dapat menghalangi untuk menerima yang terbaik dari apa yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan hal ini. Ya. Karena apa? Kalau semua hal-hal buruk itu terus kita pelihara di dalam pikiran dan hati kita, maka hal itu akan menghalangi hal-hal yang terbaik yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Termasuk di dalam kehidupan kita. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana kita mulai dengan yang ada. Ya. Jangan bilang, aduh mereka sih punya ini, udah punya ini, udah punya. Saya nggak punya. Nah kita mau belajar pada hari ini tentang mulai dari yang ada. Dikatakan di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 38. Ini kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, Markus 6 ayat 38, satu ayat firman Tuhan saja yang kita baca di sini. Jadi begini, perhatikan, bisa baca bersama. 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama, 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang, ya. Dan mereka makan sampai kenyang, dan masih ada banyak yang tidak termakan. Akhirnya mereka kumpulkan makanan yang tak dimakan pada saat itu. Berapa banyak? 12 bakul. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa katakan, oh itu sesuatu yang luar biasa. Saya senang mendengar cerita ini. Tetapi pagi hari ini, jangan kita hanya senang mendengar cerita-cerita yang bisa dikatakan itu sebuah hal yang wah gitu ya. Tetapi kita sendiri tidak mengalami. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang Kristen seperti orang buta gitu ya. Yang dia bilang, dia orang buta kan, wah katanya gitu ya. Katanya burung itu, waduh bisa terbang tinggi. Katanya gitu ya. Karena kenapa dia bilang katanya? Karena dia tidak pernah mengalami, dia tidak pernah lihat. Ya. Tapi kita harus mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi Kristen katanya. Waduh, datang di JRB katanya. Waduh, diberkati katanya. Ya. Pokoknya kalau datang di JRB, gembalanya
baik katanya. Padahal dia nggak pernah ketemu gembalanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami. Amin. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan di sini tentang memulai dengan yang ada. Ya, kalau kita baca dari satu perikop yang berbicara tentang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya ambil dan saya akan jelaskan sebentar. Bahwa pertama, mulai dari yang ada itu harus dimulai dengan datang pada Yesus. Dan hal yang kedua, gunakan iman dan hadapi masalah. Amin. Bukan gunakan iman dan kabur, hadapi masalahnya ya. Jangan lari dari masalah. Terus ketiga, percaya dan alami pelipat gandaan. Saudara mau mengalami hal ini? Nah, kita akan lihat bagaimana ya. Datang pada Tuhan ya. Kita harus datang pada Yesus. Memulai dari yang ada ya. Tapi ingat, pertama poin yang penting yang harus kita perhatikan bahwa pertama kita harus datang pada Yesus. Amin. Jadi seperti Markus 6 ayat 35 sampai 36 dia katakan begini. Pada waktu hari sudah mulai malam, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata. Jadi pada hari sudah mulai malam katanya. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 6, itu Yohanes pasal 6 itu berbicara tentang hal yang sama, ya. Bahwa Yesus dan murid-muridnya setelah mereka lakukan pelayanan ya, mereka kan memang kerjaan mereka ya melayani dan melayani gitu kan. Dan sampai dikatakan sampai makan saja enggak diperhatikan, bisa dikatakan. Mereka itu mau dibilang lupa makan, enggak sempat makan. Mereka sampai sibuk sekali makan. Akhirnya mereka dari Galilea menyeberang ke Tiberias. Kalau di dalam kitab Yohanes pasal 6 nanti Bapak Ibu Saudara baca di situ di pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Nah di situ jadi mereka berkumpul dan mereka menyendiri katanya. Dan kemudian kalau di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 itu diceritakan Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa setelah Yesus ya berbicara kepada banyak orang yang berkerumun pada waktu itu, banyak orang kayak yang berbondong-bondong datang kan mengikut dia. Kalau di dalam kitab Yohanes juga ya, Yohanes pasal 6. Mereka datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan kalau di dalam kitab Yohanes dikatakan banyak orang mengikut dia karena apa? Karena mujizat. Ya. Mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Sehingga mereka orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus ya. Ya. Ini setelah mereka berkumpul dikatakan ya di daerah Tiberias ya, mereka berkumpul kalau di tempat karena keempat Injil itu mencatat hal ini ya. Mereka berkumpul dan ini banyak orang mendengar pengajaran Yesus. Saking senangnya mereka mendengar Yesus, mereka mah tahan loh dengar firman. Kalau kita tahan berapa lama? Setengah jam, sejam. Dikatakan mereka itu pokoknya mereka sampai udah mau malam. Ya. Mereka masih mau mendengar, enggak beranjak. Ya. Di ayatnya yang ke-34, 33, 34 dijelaskan hari sudah mulai malam. Makanya pada waktu harus sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus. Wah, kenapa mereka datang kepada Yesus? Ternyata murid-muridnya tahu pokok permasalahan mereka kan. Bahwa mereka, jangankan orang-orang yang mengikut dia, mereka juga murid-muridnya mereka pasti lapar. Ya kan? Makanya dia datang kepada murid-muridnya. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Datang murid-murid itu kepada
Yesus. Tujuannya apa? Maksudnya apa dia datang kepada Yesus? Kalau kita melihat, membaca satu perikop, kita bisa mengambil kesimpulan. Bahwa dia datang untuk menyampaikan ya, persoalan, masalah yang mereka hadapi. Bahwa mereka sudah lapar. Kita dengar firman Tuhan sampai jam 1. Sekarang jam berapa ini? Jam 8 ya? Tahan gak ya? Atau kita ingat, waduh di rumah tadi udah goreng ya, udah goreng ikan taruh di sini. Pak David, Om David, Pendeta David gitu. Cepatlah berkhotbah gitu kan. Selesaikan dengan cepat. Kami sudah lapar. Tapi ini mereka tidak beranjak. Karena firman adalah yang disampaikan adalah firman yang mengubah kehidupan mereka. Firman yang membangkitkan iman percaya mereka. Ya. Sehingga mereka datang kepada murid-muridnya. Ya. Datang kepada Yesus. Terjadilah komunikasi. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Itu kekhawatiran itu semua muncul gitu kan. Mereka mau makan di mana? Mereka belum ngadakin memesan makanan gitu kan. Kita aja mau buat acara itu jauh-jauh hari kita sudah pesen kan. Itu cuma sekitar 200-250 orang. Kalau kita bikin acara Natal gitu ya. Itu jauh-jauh hari sudah pesan. Ini udah saatnya memang jam makan gitu ya. Kekhawatiran mungkin muncul ya. Saya yakin dan percaya. Si murid-muridnya itu. Waduh bagaimana mau kasih makan mereka? Di mana kita mau dapat makanan? Tempat ini sunyi. Nggak ada toko di sini. Kita ada di pegunungan, kita ada di ini ya, bukit. Ya. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Nah, suruhlah mereka pergi. Jadi seolah-olah kan yang bilang suruh siapa? Suruhlah mereka pergi, itu murid-muridnya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-6, itu diceritakan bahwa yang ngomong itu adalah Filipus. Ya. Tetapi sebelumnya Yesus sudah berkata kan, ya, suruhlah mereka pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yesus sudah berkata kepada Filipus, ya saya baca ya. Dia bilang di mana kita bisa beli makanan. Tapi sebenarnya itu maksud Yesus itu hanya menguji, mengetes si Filipus itu kan. Yohanes pasalnya yang ke-6. Dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi Yesus juga tahu bahwa mereka ini, orang-orang yang sudah kumpul itu, mereka itu lapar. Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa beli? Ada toko makanan yang dekat? Kalaupun ada toko makanan saya kira gak siap, betul gak? Gak siap saji. Karena apa? Bayangkan bukan cuma kalau dicatat dalam Alkitab, ini yang disebut di sini yang dihitung 5.000 orang itu hanya laki-laki. Belum ada yang suka bawa istri, betul? Kalau kita mau pergi kemana suka bawa istrinya ya. Atau udah pergi sendiri ya. Tapi yang jelas di situ suka bawa istri. Jadi yang disebut itu cuman laki 5.000 orang. Ya. Jadi di sini Yesus juga tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Makanya dia bilang, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan. Ayat yang ke-6 dia katakan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ya. Jadi hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus.
Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi dia tahu, Filipus tahu bahwa Yesus pasti bisa melakukan mujizat. Tapi dia ingin mencoba, percaya apa enggak gitu ya. Sama dengan kehidupan kita. Percaya enggak bahwa Yesus bisa melakukan perkara besar? Percaya enggak kita bisa mengalaminya? Terkadang kita berpikir, ya percaya. Tetapi kenyataannya kita tidak masuk di dalam fase berikutnya, nanti kita akan lihat. Di sini ya dikatakan tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi, suruhlah mereka pergi ya. Jadi dia bilang, Yesus suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, kampung-kampung di sekitar. Jadi di sini menunjukkan bahwa muridnya ini dia tidak meyakini, dia tidak mempercayai bahwa perkara besar bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya percaya pada Alkitab, Alkitab berkata, wah Yesus luar biasa. Tetapi ketika dalam prakteknya kita tidak mempercayai, ya. Jadi pertama kita harus datang pada Tuhan, intinya beritahukan masalah yang kita hadapi. Seperti muridnya ini, mereka datang sampaikan. Seharusnya cukuplah sampaikan saja masalahnya, betul nggak? Tapi di sini dia bilang suruhlah mereka pergi. Artinya Bapak Ibu Saudara, si muridnya ini dia bilang suruhlah mereka pergi. Jadi seolah-olah dialah yang punya solusi. Itu suruhlah mereka pergi di desa-desa dan di kampung-kampung. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara datang pada Yesus. Itu menunjukkan juga ketidakmampuan dalam mengatasi masalah. Jadi kita juga memang harus datang kepada Yesus ketika kita lihat masalah yang kita hadapi, baik dalam perekonomian kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, ada permasalahan di situ. Datang pada Yesus, sampaikan kepada Yesus. Dan jangan kita, pakai logika kita lihat, ini gak bisa, akhirnya kita menyerah. Ini menunjukkan bahwa muridnya ini menyerah. Gitu ya. Seharusnya dia harus menyatakan bahwa mereka itu tidak mampu, tapi serahkan pada Yesus. Ya kan? Mungkin menurut saya seharusnya bicara, ini mereka lapar semua, ini banyak orang. Bagaimana Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Tetapi ini dia bilang langsung, suruhlah mereka pergi. Seharusnya kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Dengan masalah ini kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Tanya sama Tuhan. Ketika kita melihat permasalahan kita ini kayaknya rumit, sulit. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Apa yang harus lakukan? Jadi menyatakan, ya, sampaikan kepada Tuhan. Jadi datang pada Tuhan, sampaikan pokok permasalahan kita, ya, dan kita menyatakan bahwa memang kita tidak mampu, ya, kita tidak kuat menghadapinya, dan kita percaya bahwa Tuhan bisa memberi solusinya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, makanya di sini dikatakan gunakan iman, hadapi masalah. Jadi ini murid-muridnya ini enggak gunakan iman untuk menghadapi masalah, tetapi mereka gunakan logika untuk menghadapi masalah mereka. Ya, kalau kita berbicara bersama dengan Yesus, kita harus berbicara dengan iman. Amin. Ada hal-hal yang memang harus kita lakukan dengan logika kita, karena memang pikiran diberikan oleh Tuhan untuk kita gunakan. Tetapi ketika kita melihat pergumulan permasalahan kita yang rumit, di mana ketika kita datang kepada Tuhan, kalau kita sudah datang bertemu berjumpa dengan Yesus, kita harus pakai iman, bukan logika. Ya.
Makanya di dalam kitab Markus 6 ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya. Kan dia udah bilang, muridnya dia bilang kan, suruhlah mereka ke desa-desa untuk cari makan. Tetapi Yesus menjawab apa? Kamu harus memberi makan mereka. Artinya mereka ini harus bertanggung jawab untuk memberikan makanan kepada mereka. Ya. Jadi di sini kan kamu harus memberi. Kalau kata harus itu, waduh. Jadi kita harus memberi mereka makan. Ya. Jadi artinya jangan menyerah dalam keadaan. Tetapi keadaan atau masalah yang kita hadapi, ya, masalah yang muncul di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga kita, ya, baik di dalam pekerjaan usaha kita, itu harus dihadapi. Bukan kita tinggalkan. Jangan kita lari dari masalah, tetapi hadapi masalah itu dengan iman. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Makanya dia bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Langsung. Kalau kita dibilang begitu gimana? Siap bos. Iya kan? Orang mereka hidup bersama, mereka bersama-sama dengan Allah yang dahsyat dan luar biasa gitu kan. Mereka bersama-sama dengan seorang pembuat mujizat. Ya. Kalau kita bersama dengan orang yang bisa mengayomi kita, orang yang kita lihat itu dia bisa menolong kita, kita nggak perlu khawatir, betul nggak? Saya nggak perlu duit, nggak perlu uang. Jadi kayak kadang ini pun saya punya uang, tidak punya doa, saya nggak khawatir kalau saya berjalan bersama orang-orang yang saya tahu mereka bisa menjamin perjalanan saya. Kalau istri kan, saya nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa duit. Karena apa? Yang dia kan. Kalau saya mau makan, nggak perlu khawatir, nggak perlu mahal ini. Kadang saya bercanda, udah, ntar saya yang bayarin. Padahal cuma bercanda doang gitu ya. Saya pura-pura cabut dompet nggak bisa keluar gitu. Sini saya yang bayarin gitu ya. Saya bisa berjalan dengan mereka. Saya bisa mengalami kecukupan. Bisa mengalami, bisa dikatakan ya kelimpahan. Karena apa? Saya bersama dengan orang-orang yang memang bisa mencukupkan perjalanan saya. Yang bisa membuat kelimpahan buat saya. Apalagi kita sama dengan Yesus. Pasti bisa. Amin. Makanya kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi mereka melihat, waduh gak mungkin. Yang sebanyak ini uang mereka terbatas. Gitu ya. Wah gak mungkin. Mungkin udah komunikasi dengan bendaharanya. Muridnya punya bendahara kan? Tahu ya bendaharanya ya siapa? Bukan Lena bendahara gereja ya. Itu pasti udah komunikasi, waduh kita ada uang berapa ini. Tapi walaupun punya uang, bakal bisa. Makanya mereka khawatir. Tapi kita lihat, ketemu dengan Tuhan, kita harus minta petunjuk.
Selalu minta petunjuk, ya, masalah kita hadapi dan minta petunjuk dari Tuhan Yesus. Ya, makanya harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca firman, kita berkata kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca. Tuhan bisa menyatakan, oh kamu harus begini dan begini. Lewat firman. Kita dengar khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita bisa mengenai, oh Tuhan berbicara kepada saya seperti ini dan itu. Ya. Bahkan iman. Ya. Hadapi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ya. Jadi haruskah kami roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, kita lihat di situ. Kemudian Yesus menjawab. Ya, ini kan murid-murid yang bertanya kan. Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan? Baru Yesus menjawab apa? Apa yang ada padamu? Nah, coba kita lihat ya. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38. Ayat 38 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Ya. Berapa banyak roti yang ada padamu? Murid-muridnya ada enggak roti? Ya. Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Coba periksa. Ada roti enggak? Kalian punya roti enggak? Coba periksa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di situ diceritakan bahwa Andreas menemukan seorang anak yang membawa roti dan 2 ikan. Kemudian si Andreas berkata, ini ada. Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Cari dulu. Usaha dulu. Apa yang ada di tempat ini? Ya. Karena bisa digunakan. Ya. Kemudian si Andreas berkata bahwa 5 roti dan 2 ikan. Waduh, katanya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, apakah bisa cukup? Di sini iman diuji. Ya. Iman murid-muridnya diuji. Apakah bisa, apakah sanggup Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti. Apakah sanggup murid-muridnya itu mengalami mujizat pada saat itu? Tapi kenyataannya Bapak bisa terjadi. Yang penting ada dua. Apa yang ada itu bisa Tuhan pakai untuk kita mengalami mujizat. Jangan kita keluhan terus, saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa usaha, saya nggak punya penghasilan. Semua ditaruh di pikiran, saya nggak ada penghasilan begini-begini. Akhirnya tinggallah dia di rumah. Akhirnya dia dirumahkan. Gak bekerja, gak ada penghasilan. Padahal Bapak Ibu Saudara, apa yang ada bisa dipakai oleh Tuhan. Ini 5 roti bisa menjadi banyak gitu kan. 5 roti bisa memuaskan banyak orang. Mereka bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan. Udah banyak kesaksian sebenarnya. Ada orang mulai dari yang ada pada dia cuman ahli nyemir sepatu. Betul kan? Tapi karena dia pingin maju, ya dia nyemir sepatu kemana-mana gitu kan. Enggak laku dia nongkrong di pinggir jalan, dia datang dari rumah ke rumah. Betul gak?
Ada jual juga orang latar belakangnya cuma jual kopi ya. Kopi saset gitu ya. Mereka bisa sukses, bisa berhasil. Bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena itu nggak perlu ada bersungut-sungut. Saya juga hidup di dalam perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat jauh ke belakang, ada banyak hal yang saya pernah lakukan hanya untuk memenuhi nafkah keluarga. Apa yang saya lakukan? Saya pernah, mungkin udah berulang kali ya, cuman ini yang bisa saya kasih contoh. Karena banyak orang juga nggak tahu. Saya pernah jualan ikat pinggang, jualan baju batik. Saya tanya dulu mau ini, nggak ada modal gitu kan. Ada yang beli. Ya. Jualan lapis legit dulu. Sekarang ditawarin lagi. Pak David mau jadi distributor lapis legit. Nah Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang ada, terkadang saya berpikir juga. Kayaknya saya mungkin harus lakukan ini, tapi harus berdoa dulu ya. Saya harus bertanya kepada Tuhan. Saya ditawarkan untuk jadi distributor kue ini katanya. Di Tangerang bisa kamu jadi distributor. Di Manado kamu bisa. Waduh ini apa bisa? Ini pikiran. Terkadang kita pikiran bisa. Cuma saya berpikir kalau saya lakukan itu bagaimana dengan pelayanan, bagaimana dengan pekerjaan. Tapi kalau itu ditata dengan baik, saya pikir itu bisa. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat kita mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara mau mengalami peningkatan? Atau mau biasa-biasa saja? Kita mau mengalami peningkatan, amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terakhir. Percaya dan alami pelipat gandaan. 5 roti bisa menjadi banyak. Ya. Kita lihat. Markus 6 ayat 40 sampai 44. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Padahal awalnya tidak ada apa-apa. Murid-muridnya enggak ada apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, coba periksa, coba cari gitu ya. Ada apa yang ada roti di sini? Kemudian mereka mencarinya. Artinya mereka berusaha dan mereka menemukan ya, pokok permasalahan, solusi untuk. Walaupun itu sesuatu yang bisa dikatakan sebuah hal yang sepele, tapi itu adalah sebuah jawaban. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, mengenyangkan banyak orang ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kalau kita udah habis 1 kotak, dikasih lagi, tambah, karena melimpah ya. Tapi coba kalau kita kadang, saya ingat dulu kalau mau retreat gitu ya. Udah ada yang jagain, ngantri. Pernah ikut retreat ya? Udah ngantri, ada yang jagain nih. Di baskom itu udah ada ayam goreng gitu ya. Ada yang udah megang centong apa. Kalau dia mau ngambil 2, 1. Dia ambil, lain gitu ya. Tapi ini mereka makan sampai kenyang, kalau 1. Dia masih lapar, mau tambah, udah gak bisa. Karena cukup sepiring gitu ya. Kalau mau sekenyang-kenyangnya udah dibebasin gitu ya. Jadi semuanya mereka bisa menikmati kelimpahan. Kemudian ini ayatnya yang ke 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan. Jadi mereka, roti
12 bakul masih bisa dikumpulkan. Ya. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat. Yang lapar jadi kenyang. Dan terjadi pelipat gandaan. Mujizat itu terjadi. Nah, apa yang ada pada kita, percaya Tuhan bisa pakai. Ada seorang nenek-nenek Bapak Ibu Saudara. Dia hanya punya uang untuk membeli kacang telur. Kemudian dia mulai dagang di pinggir jalan kacang telurnya gitu ya. Dia beli, kemudian karena laku dia pikir lebih enak lagi, lebih untungnya besar kalau dia bikin sendiri. Akhirnya dia bikin sendiri, dia belajar dan dia bikin sendiri. Dia jual. Lama-kelamaan berkembang, tambah banyak. Jualannya tambah banyak. Nah kemudian lebih luar biasanya lagi, ada seorang pengusaha datang katanya, mampir di warungnya, dia beli kacang telur, wah enak. Akhirnya melalui pengusaha itu, dia bilang, dia mau dia minta supaya oma-oma nenek-nenek ini bikin usaha lebih banyak. Dia kasih modal. Dan setelah dikasih modal, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dulunya dia cuma ngontrak dari kontrakan ke kontrakan yang lain. Akhirnya dia bisa beli rumah sendiri. Dia mengalami kecukupan bahkan lebih dari cukup. Dia mengalami kelimpahan. Kalau nenek-nenek mengalami hal itu, percaya nggak kita bisa mengalami hal yang luar biasa? Nggak harus kita jualan kacang telur. Mungkin hal apa yang bisa Tuhan pakai di dalam hidup kita. Kita doa dulu sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat apa yang ada adalah sebuah alat. Semua kelebihan juga hanya sebagai alat itu belum tentu menjadi jaminan untuk keberhasilan bagi kita. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan perintah untuk kita maju sekalipun kita memiliki kelebihan dan Tuhan menyatakannya. Maka Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin. Pasti kalau Tuhan minta sesuatu yang bisa kita kerjakan. Amin. Jadi Tuhan tidak akan pernah meminta kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada. Jadi mulailah dengan yang ada. Kalau murid-muridnya memulai dengan 5 roti dan 2 ikan yang mereka temukan dari seorang anak kecil, maka Tuhan juga bisa memakai kita. Cari, temukan. Kira-kira potensi yang ada di dalam kehidupan kita itu apa? Keahlian di dalam diri kita itu apa? Walaupun keahliannya hanya sekecil mungkin. Tapi Tuhan bisa gunakan keahlian kita. Mau jualan lontong, mau jualan nasi goreng, mau jualan apa gitu kan. Yang penting tidak jual diri. Ya, karena jual diri itu yang gak boleh sama Tuhan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara 3 hal. Ya, untuk memulai dengan yang ada, bahwa pertama datang pada Yesus. Sampaikan kepada Yesus apa yang menjadi pokok permasalahan kita. Ya. Kita berkomunikasi, bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kemudian gunakan iman dan hadapi masalah. Jangan masalah yang mengalahkan kita. Karena ada masalah akhirnya kita meninggalkan masalah. Ada banyak orang punya masalah akhirnya mereka meninggalkan gereja. Karena dia tidak mau menghadapi masalah yang ada di gereja. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini akan berani menghadapi masalah. Karena kita hidup bersama Yesus. Amin. Jadi percaya dan alami pelipat ganda. Percaya bahwa Yesus bisa menolong kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Mulailah ya. Mungkin kita hanya punya modal 100.000 gitu. Wah pas saya masih ada 100.000. Mau dagang apa gitu kan. Lakukan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Walaupun mungkin kita hanya jualan pisang goreng gitu ya. Tapi Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita karena kita bersama dengan Tuhan.
Yang penting pertama kita harus datang kepada Tuhan, sampaikan pokok permasalahan yang kita hadapi. Dan ingat bahwa kita harus gunakan iman untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Seperti Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Yesus melatih mereka untuk menggunakan iman, bukan menggunakan logika di dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Lihat bahwa ada Tuhan di situ. Ya, jangan sampai kita hidup bersama dengan Tuhan tapi kita tidak melihat pribadi Yesus. Murid-muridnya tahu Yesus itu ada di situ, dia bisa. Tapi mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Ya, mereka padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah banyak mengalami. Tapi pada saat itu mereka tidak atau mereka lupa bahwa Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa hal-hal itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita alami janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kalau terjadi pelipat gandaan, ya terjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bulan ini janji Tuhan kita dapat raih. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua dan yakinkan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Haleluya.